Kalau kaum intelektual sekalian, wow, 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 gila, gila, gila. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha, akan dibenci. Video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang, keloncotan berjamaah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi guys, ternyata yang bangun Masjid Istiqlal itu adalah orang Kristen Protestan. Wow, 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 gila, gila, gila. Kita harus mengapresiasi orang yang membangun Masjid Istiqlal. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa justru orang Protestan yang bangun masjid? Apakah nggak takut masuk neraka gitu? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa zaman dulu itu berbeda dengan zaman sekarang? Nah, siapa yang saya maksud? Siapa yang saya maksud membangun Masjid Istiqlal ini? Yang saya maksud itu adalah Mr. Frederick Silaban. Nama yang sangat-sangat luar biasa. Frederick. Nama yang sangat keren ya kan. Nama orang Batak itu keren-keren ya. Nama orang Kristen itu keren-keren ya. Ada Edward lah, ya kan. Ada Jack gitu ya. Ada James gitu ya. Kalau di bahasa lokal kan biasa disebut dengan James gitu. James. Jadi banyak nama-nama orang Batak itu atau orang-orang Kristen itu yang sangat keren. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena mereka mengambil nama dari kitab suci. Ini jarang dibongkar. Dari kitab suci agama Kristen itu kan ada istilah Paul ya. Paul itu kan Paulus ya. Paul, James itu kan James ya, ada di kitab suci ya. Ada banyak ya nama-nama dalam kitab suci yang sangat keren ya. Dan itu yang mempengaruhi kenapa nama orang Batak itu banyak yang keren. Ada juga ya yang kurang keren. Sebenarnya nama seseorang itu kan semuanya keren ya. Tapi ya tolonglah ya, nama-nama kita itu jangan ke barat-baratan gitu ya, kalau bisa ya. Harus lokal ya. Karena kalau agama kita itu impor, kan nanti kita tuh jadi negara impor kan semuanya. Bayangkan kalau nama di Konoha itu semuanya impor gitu ya. Aneh-aneh namanya gitu. Ya kan? Nama ke Arapan gitu ya. Nama ke barat-baratan. Ya negara kita jadi negara impor kan. Kenapa kalau nama impor itu nggak dipajaki gitu ya kan, dilarang? Kenapa kalau nama lokal itu ya tidak dilestarikan gitu? Kita harus melestarikan nama lokal. Nama saya itu lokal banget guys. Ray itu adalah nama pena saya, nama penulisan saya. Jadi saya kan suka nulis novel ya. Jadi nama pena saya itu atau nama pengarang itu saya bikin namanya Ray. Ya dari dulu itu saya bikin waktu saya kuliah. Nah kalau nama pena kan sembarang aja kan, nggak jadi masalah. Kenapa saya bikin nama Ray? Karena saya berencana menulis novel dalam bahasa Inggris dan saya akan pasarkan di luar negeri. Semoga tercapai. Jadi Ray itu ya adalah nama internasional. Kalau saya bikin nama terlalu lokal, penerbit-penerbit di luar negeri itu merasa asing. Oh, nama apa ini? Janganlah, oh, di situ banyak orang radikal. Di Konoha kan banyak orang radikal. Jadi citra kita sudah jelek, guys. Citra Konoha itu sudah jelek. Citra kita itu dianggap orang-orang yang radikal gitu. Sama halnya dengan Frederick Silaban ini. Apakah orang zaman dulu itu banyak yang radikal? Enggak. Bagaimana kisahnya? Bagaimana kronologinya? Kok bisa Frederick Silaban ini jadi arsitek Masjid Istiqlal? Kenapa dia nekat gitu untuk membangun Masjid Istiqlal? Apa alasannya? Apakah ini bentuk daripada toleransi yang kebablasan? Kenapa tidak ada, menurut keyakinan saya, nggak ada arsitek gereja katedral misalnya dari umat muslim ya? Nggak ada. Kalau ada, coba kasih datanya. Saya akan bahas next video ya. Tapi kenapa cuman ada orang Protestan yang jadi arsitek masjid bersejarah di Konoha, yaitu Masjid Istiqlal? Apa alasannya? Bagaimana kronologinya? Kok bisa Soekarno pada saat itu memilih Frederick Silaban? Apa alasannya? Apakah Soekarno itu musyrik gitu? Apakah dia sudah murtad gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, ini jarang dibongkar ya. Ternyata Pak Soekarno itu adalah orang yang sangat-sangat sekuler. Sekularisme sangat-sangat luar biasa sekularismenya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dia memisahkan antara agama dengan negara. Itulah alasannya kenapa Pak Soekarno itu dulu agak ke kiri. Agak ya. Dari nasionalis agak ke kiri gitu ya. Agak ke kiri itu dia
agak lebih condong ke Partai Komunis atau PKI saat itu. Bukan berarti dia PKI ya, saya tidak mengatakan dia PKI. Dia lebih condong ke kiri. Kenapa dia lebih condong ke kiri? Apa alasannya? Karena dia terinspirasi dari kisah Kemal Atatürk. Kemal Atatürk itu kan lebih ke kiri ya. Kemal Atatürk itu bapak bangsa Turki. Nah, jadi harusnya dari sudut pandang Pak Soekarno itu, negara kita itu ya seperti Turki, bukan seperti Afghanistan, Suriah seperti sekarang ini gitu ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan Indonesia ya. Sekelumnya, karena warga Indonesia itu anti kritik ya. Ini hanya di Konoha. Jadi dari sudut pandang Pak Soekarno, Konoha itu harusnya seperti Turki, negara sekuler. Jangan terlalu fanatik beragama, jangan terlalu mabok agama. Tapi ini ditentang oleh orang-orang yang mabok agama di Konoha. Di Konoha kan dulu udah banyak yang mabok agama ya, pada saat zaman Pak Soekarno. Apa alasannya? Ya alasannya Pancasila itu kan harusnya kan sila pertama itu kan ditempatkan di sila kelima. Menurut Soekarno, sila pertama itu harusnya di sila kelima. Sila pertama itu ya harusnya kemanusiaan gitu ya. Kemanusiaan dulu baru agama. Itu dari sudut pandang Pak Soekarno. Artinya gini, kita harus membangun bangsa ini berdasarkan kemanusiaan, bukan berdasarkan seagama gitu ya. Kalau seagama itu kacau kan, seperti sekarang ini kan, kita lebih memilih yang seagama daripada kemanusiaan. Karena kita lebih mementingkan yang namanya seiman daripada kemanusiaan. Buktinya apa? Buktinya kasus Ahok dan Anies ini kan sebenarnya karena kita lebih memilih yang seiman, seagama daripada kemanusiaan. Jujur aja deh, jangan tutupi ya, jangan munafik gitu. Nah itu sebenarnya yang dihindari oleh Pak Soekarno. Jadi kalau kita jadi negara seperti Turki, maka kasus Ahok ini nggak bakal ada. Ya, kemudian mempersulit pembangunan ibadah nggak akan ada. Ya kita jadi negara sekuler. Kristen juga pasti mau jadi negara sekuler dong. Cuman kan yang bermasalah itu kan orang-orang yang mau agama di Konoha itu nggak mau kita jadi negara sekuler seperti Turki. Itulah alasannya kenapa Turki itu selalu dikata-katain oleh orang Konoha ya, yaitu Kemal Atatürk itu difitnah di Konoha, dikata-katain jasadnya nggak diterima bumi lah, apalah gitu ya. Bayangkan ya, katanya jasad manusia nggak diterima bumi ya. Sedangkan besi bisa karatan, bisa hancur, apalagi manusia ya kan, yang benar aja. Ya, tapi kita percaya itu karena apa? Karena otak kita itu taruh di dengkul gitu ya. Kita pemikirannya itu primitif gitu ya. Kita nggak pernah bertanya apa benar seperti itu. Ya nggak boleh bertanya gitu ya. Cukup imani saja. Itu yang ada di pikiran warga Konoha. Kemudian itulah yang mendasari kenapa Pak Soekarno itu nggak membedakan agama. Bukan dia anti agama ya. Jadi Pak Soekarno itu lebih ke sekuler kalau menurut keyakinan saya. Sehingga dia memilih Pak Fredrik Silaban. Banyak dulu pejabat-pejabat di negara kita itu yang beragama Kristen gitu. Karena Pak Soekarno itu kan lebih ke kejawen ya. Kejawen itu kan lebih ke ini ya, agama sinkrenitas gitu ya. Agama yang sudah melebur dengan agama lokal gitu. Ya agak mirip-mirip seperti Islam Nusantara lah. Walaupun sekarang Islam Nusantara itu kan sudah mulai tergerus ya. Sekarang kan sudah mulai banyak yang mengecam Islam Nusantara ya, saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin menjadikan Konoha jadi seperti Afghanistan kali ya, seperti Suriah kali ya. Jadi itu alasannya kenapa Pak Soekarno memilih Fredrik Silaban, karena dia sangat-sangat sekuler gitu. Dia sangat-sangat toleransi gitu. Nggak pernah tuh dia bikin peraturan yang aneh-aneh gitu ya, yang memojokkan agama tertentu gitu ya. Kemudian ada semacam sayembara saat itu. Dipilihlah ya, kronologinya saat itu ada semacam sayembara di pembangunan masjid yang sangat mewah. Dan ini juga sebenarnya kesalahan daripada Pak Soekarno ya. Walaupun Pak Soekarno punya kelebihan, ada kesalahannya juga. Karena saat itu kan ekonomi lagi nggak bagus ya, tapi Pak Soekarno itu punya cita-cita bangun masjid yang sangat modern. Zaman itu kan masjid seperti itu kan sangat modern ya, modern banget. Sehingga dipilih arsitek bernama Fredrik Silaban. Fredrik Silaban ini yang merancang dari awal sampai 17 tahun ya pembangunan daripada Masjid Istiqlal ini. Kenapa? Karena terbengkalai oleh dana, faktor ekonomi ya. Kemudian kejadian tahun 65 ya dan lain sebagainya. Ya sampai baru-baru ini direnovasi oleh Pak Jokowi ya. Kemudian ada simbol-simbol daripada Masjid Istiqlal ini ya. Apa itu? Yang pertama itu tingginya
45 meter. Itu melambangkan tahun 45 kita merdeka. Kemudian pintunya ada 8, itu melambangkan Agustus ya. Kemudian ada 17 ya. Saya lupa apa 17 itu ya. Lorongnya apa tiangnya kali ya. 17 dan lain sebagainya. Kemudian ada simbol Nabi juga gitu ya. Kelahiran Nabi tanggal 12 gitu ya. Jadi ada simbol-simbol dalam masjid itu ya. Itu melambangkan nasionalisme ya. Kalau saya perhatikan Masjid Istiqlal ini bukan arsitek masjid Arab gitu, tapi masjid yang modern ya, versi arsitek gitu ya, buatan arsitek ya. Dan Pak Soekarno juga bangun katedral ya dekat Masjid Istiqlal. Itu artinya ada semacam kerukunan dalam beragama. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya nih ya, kita itu jadi negara sekuler gitu ya, atau Turki. Kita kan sebenarnya kan bukan negara sekuler, kita tuh sebenarnya negara sekuler berkedok negara agama. Kita tuh sebenarnya bisa dikatakan negara agama, guys, tanpa kita sadari. Karena semua hal yang berkaitan dengan negara kita itu ada hubungan dengan agama. Semua hal nggak bisa lepas. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa kita susah jadi negara sekuler? Dan ini saya sering bahas ya di video saya sebelumnya. Karena agama mayoritas di Konoha itu mengurusi semuanya, mengurusi politik, ekonomi, bahkan ya doa masuk ke kamar mandi juga ada. Ya, kemudian makanan, mengurusi makanan ya. Halal dan haram dan sebagainya. Semuanya diurusin sehingga susah dipisah gitu. Kalau agama Kristen kan nggak seperti itu ya. Karena agama Kristen itu punya prinsip, berikanlah apa yang kamu berikan terhadap kaisar. Yesus kan mengatakan seperti itu ya. Ketika ada orang nanya, kita bayar pajak nggak? Ya berikanlah apa yang kamu berikan terhadap kaisar. Nah itu artinya ya Kristen itu sekuler. Nggak menggabungkan antara agama dengan negara. Sementara agama mayoritas di Konoha itu susah jadi sekuler. Jadi mohon maaf bagian videonya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Salah satu alasan yang paling susah diperbaiki itu ya adalah tradisi beragama mayoritas di Konoha. Turki kan sebenarnya sampai sekarang juga kan masih banyak perdebatan tuh ya, walaupun mereka sekuler itu kan sampai sekarang kan masih banyak itu yang pengen mereka itu negara agama gitu, bukan negara sekuler. Kenapa? Faktor daripada agama, faktor daripada ayat-ayat kitab suci ini berpengaruh, guys. Jadi makanya agama tertentu di Konoha itu disebut dengan agama yang ribet itu ya karena ya bisa karena terlalu mengurusi gitu ya, mengurusi politik, mengurusi ini, mengurusi itu, sehingga susah disekulerkan. Sementara negara-negara yang maju di dunia ini rata-rata adalah sekuler. Cek data, cek fakta. Saya tidak asal mangap gitu. 10 negara maju di dunia ini rata-rata sekuler. Jepang sekuler, kemudian Singapura sekuler, ya Australia sekuler, rata-rata sekuler. Tapi kita membenci sekularisme gitu. Kenapa? Apa alasannya? Kalau kita yang tidak jadi sekuler, maka pemuka-pemuka agama itu akan kehilangan mata pencarian, akan kehilangan ya job gitu ya. Itu yang mereka hindari. Kalau kita jadi negara sekuler. Cuman ini jarang dibongkar ya. Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Ya ini kan senjata makan tuan kalau kita jadi negara sekuler. Dan agama juga nggak mendukung gitu ya, agama mayoritas. Kemudian kalau misalnya ini di Konoha itu agama mayoritasnya Buddha, iya kita jadi negara sekuler. Hindu juga bisa sekuler, India kan sekuler ya. Kristen ya bisa sekuler. Ya cuman agama tertentu di Konoha yang susah jadi sekuler. Inilah sebenarnya yang ditentang oleh orang-orang tertentu zaman dulu. Bagaimana dengan Pak Soekarno? Pak Soekarno itu kan sebenarnya dia itu nggak terlalu mabuk agama ya, nggak terlalu berlebihan dalam beragama, biasa aja gitu ya. Mungkin Pak Soekarno itu masih taat beragama itu ya karena faktor-faktor yang lain gitu ya. Ada faktor-faktor yang lain yang nggak bisa saya bongkar di sini karena ini yang sensitif gitu ya. Bisa-bisa saya diserang oleh pendukung Pak Soekarno gitu. Ada faktor lain gitu. Apakah ada hubungannya dengan perkawinan? Saya tidak bisa menyimpulkan ya, silakan simpulkan sendiri ya. Apakah karena ada kebebasan untuk poligami sehingga Pak Soekarno itu senang dengan agama mayoritas di Konoha? Saya nggak bisa menyimpulkan ya. Saya cuma bertanya ya. Saya cuma bertanya, silakan simpulkan sendiri ya. Saya tidak akan menyimpulkan.
Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Cek. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.